Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu sekalian, kita sekarang sampai di bab 100 kitab Adabul Mufrad. Babnya itu masih terkait interaksi antara majikan dan budaknya. Saya tidak tahu bagaimana menganalogkan hal-hal semacam ini untuk saat seperti ini. Tapi paling tidak serawung ambil orang yang stratanya lebih bawah itu hendaknya tetap memuliakan perasaan mereka. Maksudnya itu gitu. Pernah dulu sekitar 20 tahun yang lalu saya membaca sebuah buku judulnya Mobilitas Vertikal di Dalam Islam. Sebuah disertasi 20 tahun yang lalu. Disertasinya itu unik. Intinya ini. Cobalah Anda perhatikan masyarakat dari sahabat ke tabi'in. Dari murid-murid Rasulullah ke murid-muridnya lagi. Rata-rata budaknya para sahabat itu, mantan budaknya para sahabat itu rata-rata jadi ulama. Berarti perlakuan murid-murid Rasulullah kepada orang yang membantu mereka itu luar biasa. Dia diurui karena dikasih makan kok. Kita tengok sekarang bab 100. Babu idza kariha ayakula ma'a abdihi. Bab apabila seseorang tidak suka makan bersama budaknya. Akhbarani Abu Zubair telah menceritakan kepada saya Abu Zubair annahu sami'ahu yas'alu Jabiran an khadimir rajul idza kafahul masyaqqa wal hur. Ada seseorang bertanya kepada sahabat Jabir tentang pembantunya seseorang yang telah ia cukupi dan dia capek, kemudian kafahul masyaqqa wal hur, apa maksudnya itu? Maka sahabat Jabir ini cerita, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat'u. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memanggil dia. Itu diterjemahkan di buku itu harusnya bagaimana? Apakah Nabi Muhammad memerintahkan memanggil dia gitu? Apakah Nabi Muhammad memerintahkan agar majikannya itu memanggil pembantunya itu? Qala na'am, ya. Fa in kariha ahadukum ayyat'ama ma'am. Apabila salah seorang di antara kalian enggan makan bersama budaknya, falyut'imhu akalatan fiyadihi, maka hendaknya majikannya itu mengambilkan sesuatu dengan tangannya. Jadi cukup dari situ. Bahasa Jawanya itu raya atau diambilkan duluannya sekiparan di kono. Gitu maksudnya. Itu kalau enggan makan dengan budaknya. Jadi udah kamu ambilkan, kamu makan di sana. 101. Babu yat'amul 'abdu mimma ya'kul. Bab memberi makan budak dari apa yang ia makan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan. Nabi Muhammad
memerintahkan untuk memperlakukan para budak itu dengan baik. Yaqul, dia bersabda, "At'imuhum mimma ta'kulun," beri mereka makanan seperti apa yang kau makan. "Wa albisu min lubusikum," kenakan mereka pakaian seperti yang kalian kenakan. "La tu'adzibu khalqallah," janganlah kalian menyiksa makhluk Allah. Disuruh kerja tok gak dikasih makan, disuruh kerja tok gak dikasih pakaian. Bab ke-102. Babu hal yajlisu khadimuhu ma'ahu idza kana. Apakah diperkenankan seorang pembantu makan dengan majikannya? Itu gitu judulnya. Apakah diperkenankan seorang pembantu makan bersama tuannya? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda begini, "Idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi," apabila datang kepada seseorang pembantunya membawa makanan, falyajlishu, hendaknya dia mempersilahkan pembantunya untuk duduk. Fa illam yaqbal, kalau dia tidak mau, falyunawilhu minhu, maka hendaknya majikannya itu mengambilkan makanan itu kepada dia. Silakan dia mau makan di mana? Silakan dia mau makan di mana? Ibu-ibu sekalian, ini memperlakukan orang yang stratanya itu di bawah kita. Islam itu mengajari tetap memuliakan perasaan mereka. Sekarang ada cerita ini. Qala Abu Mahdhurah, kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini Abu Mahdhurah, saya itu pernah duduk-duduk bersama Umar. Id ja'a Safwan ibni Umayyah bijufnatin yahmiluha nafarun fi ibadatin fawadahuha baina yaday Umar. Fada'a Umar nasan masakin. Suatu ketika Safwan bin Umayyah, Anda tahu Safwan bin Umayyah? Jadi Safwan bin Umayyah itu bangsawan Quraisy dan termasuk yang belakangan masuk Islam. Itu pun atas lobi istrinya, dan lobinya Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya Safwan masuk Islam, padahal dia sudah melarikan diri dan mau naik perahu meninggalkan Jazirah Arab. Diuber-uber sampai bojone, mas, lo buat Islam, para isi menyakiti Rasulullah, dia ini sepuluh kabeh, sama di sepuluh. Bukti apa? Maka istrinya ini membawa entah serbannya Rasulullah, entah apa sebagai bukti. Safwan ini bangsawan. Dia membawa bijafnatin. Wah, itu bijafnatin. Piring gede, ya. Kalau di sini pokoknya piring gede, cawan gede. Yahmiluha nafarun fi ibadah. Jadi dibawa beberapa orang, diletakkan di depannya Umar. Faja'a Umar nasan min masakin wa ariqa min ariqa'in nas haulah. Umar mengundang orang-orang miskin dan budak-budak. Ini bangsawan ini gak terbiasa, aku nunggu sampai biasa, gak biasa yang bangsawan ini. Fa'akalu ma'ahu. Umar kemudian mengkonsumsi itu bersama orang-orang miskin sama budak-budak tadi itu. Tsumma qala inda dzalik, fa'alallahu biqaumin aw qala lahallahu qauman
yarghabuna an alqa'hum ayaqul ma'ahum. Ini bahasa mudahnya ini. Lu kok iso ono wong mangan ambek budaya ambek ngomong sih gak duwe ya apa sih? Padahal dia itu bangsawan dan pemimpin ya apa sih? Ini ungkapannya tapi fa'alallahu biqaumin, jadi kalimat celaan. Gimana Bu terjemahan? Semoga Allah melaknat dan memburukkan satu kaum yang tidak suka makan bersama budak-budak mereka atau orang-orang miskin mereka. Jadi Umar itu ngajari orang itu bersikap egaliter gitu loh. Nggak beda-beda no. Faqala Sofwan. Maka Sofwan si mantan bangsawan dari itu amallahi ma narghabu anhum. Demi Allah, aku gak senang makan dengan mereka. Walakinna nasta'thiru alaihim. Akan tetapi kami suka memberi sesuatu kepada mereka. La najidu wallahi min at-ta'am at-tayyib ma na'kulu wa nut'imuhum. Demi Allah, tidaklah aku memiliki makanan yang baik untuk aku konsumsi kecuali mereka juga tak kasih. Ibu ini loh maksudnya. Jadi Sofwan ini bawaane wong iku wis nencis terus gitu. Jadi beliau itu enggak. Ini bangsawan luar biasa di Mekah itu, Sofwan itu. Dan salah satu di antara yang menyebabkan Abu Jahal CS itu tidak mau menerima Islam itu adalah mosok Muhammad dimurui antara kita dengan bloknya Bilal itu dipadamkan. Itu yang menjadi penghambat para bangsawan Quraisy itu untuk mengimani dakwah Nabi Muhammad SAW. Kelak kemudian hari, ketika para bangsawan ini sudah masuk Islam, ya rodok setengah kopling gitu kalau ceramahnya. Lah Umar itu kemudian gak seneng dengan perilaku semacam itu. Bab berikutnya 103. Bab 103. Babu idza nasahal abdu li sayyidihi. Bab apabila seorang budak itu tulus mengabdi kepada tuannya. Dalam kurung bahasanya Aremania itu loyalitas tanpa batas. Itu maksudnya menurut Anasoha itu paling cocok itu diterjemahkan loyalis, tulus mengabdi. Ini si meriwayatkan hadis ini adalah seorang budak An-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW. Dari Nafi' itu budaknya sahabat Abdullah bin Umar. Nafi' ini nanti itu jadi ulama luar biasa. Budaknya Abdullah bin Umar. Sampai-sampai ada penulis Indonesia, doktor di bidang hadis itu nulis silsilah Az-Zahabiyah. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah ke penulis kitab hadis itu cuma 3 riwayat saja, 3 orang. Mesti dari Nafi', dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, Rasulullah. Ini hadisnya ada sekitar 40. Anna Rasulullah SAW qala. Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang budak itu idza nasaha li sayyidihi, apabila tulus mengabdi kepada majikannya, wa ahsana ibadat rabbih, dan dia juga memperbagus ibadahnya kepada Allah, lahu ajrahu marratain, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dia mendapatkan pahala 2 kali lipat.
Ini unik ini. Hadis berikutnya ini unik Bu. Kita tengok ya. Qala rajulun li Amir Asy-Sya'bi. Berkata seseorang kepada Amir Asy-Sya'bi, "Ya Aba Amr, he Abu Amr, inna natahaddatsu indana anna ar-rajula idza a'taqa umwala thumma tazawwajaha kana karrakib badanati." Ya Aba Amr, kami ini lagi omong-omongan. Katanya apabila seseorang laki-laki itu membebaskan umuwalat, istilah umuwalat ini Bu. Umuwalat itu adalah seorang budak wanita yang digauli sama tuannya, majikannya, kemudian melahirkan anak. Maka wanita ini menjadi umuwalat namanya. Umuwalat, anaknya merdeka. Kalau bapaknya masalah. Umuwalat. Nah, apabila ibu budak yang melahirkan anaknya tuannya ini kemudian dibebaskan dan dinikahi sama tuannya, maka dia itu seperti karrakib badanati, seperti orang yang naik dengan onta mahal. Badanah itu onta. Faqala Amir jawab, telah meriwayatkan menceritakan kepadaku Abu Burdah an Abi qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah dawuh, "Salasun lahum ajron." 3 kelompok manusia yang pahalanya itu 2 kali lipat. 3 kelompok manusia yang pahalanya 2 kali lipat. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab, seorang ahli kitab Yahudi atau Nasrani, amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Ahli kitab yang mau mengimani nabinya dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Si Yahudi mengimani Nabi Musa dan mengimani Nabi Muhammad 2 kali lipat pahalanya. Si Nasrani mengimani Nabi Isa dan mengimani Nabi Muhammad dapat pahala 2 kali lipat. Yang kedua, wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi, seorang budak hamba sahaya apabila dia menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban dari tuannya. Dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Baru yang ketiga, warajulun kanat indahu amatan yata'uha, seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya wanita yang dia berhubungan dengan dia. Fa'addabaha, budak wanita ini kemudian dia didik dengan baik. Fa'ahsana ta'dibaha, dan memperbagus pendidikannya. Wa'alimaha fa'ahsana ta'limaha, dia memberikan pengajaran dan memperbagus pengajarannya. Tsumma a'taqaha fatazawwajaha, kemudian dibebaskan dan dinikahi. Falahu ajran, maka orang ini mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kan panjang ya Bu, tak kayak singkatan nih. Setelah dibina, dibini. Gampang loh? Gampang. Ini ikut. Setelah dibina terus dibini. Wis, wah apa ini? Apa bahasa sambil Jawa ini ya? Yang berikutnya, ini hampir sama. Di situ hampir sama. Dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mamlukul ladzi yuhsinu ibadata rabbih,
seorang hamba sahaya yang bagus beribadahnya kepada Allah, wa yu'addi ila sayyidihi alladhi farada alaihi min at-ta'ah wa nasiha lahu ajran, dan dia menunaikan tugas-tugas dari tuannya, dia tulus di dalam mengabdi kepada tuannya, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Sama itu. Bab ke 104. Bu, saya kocok ngebut nih, karena relevansinya untuk kehidupan sekarang ini kok agak, tapi ibu tuh tak kocok. Babul abdu ra'id. Babu al-abdu ra'id. Bab ya apa ya? Hamba sahaya adalah pemimpin. Ini memahami kayak sobat ini. Maksudnya gini Bu, dalam kurung ya, kasih dalam kurung ya, pegawai itu adalah pengelola amanah tuannya. Pegawai itu adalah pengelola amanah tuannya. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kalian bakal dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, pemimpin kolektif adalah pemimpin orang banyak. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia bakal dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Warrajulu ra'in, seorang suami adalah pemimpin ala ahli baitihi, atas penghuni rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia bakal dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Wa abdur rajuli ra'in, hamba sahaya atau budaknya seseorang adalah pemimpin ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia bakal dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian bakal dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Bu, tak contoh ya Bu. Ono kitab jeneng ini judulnya itu Fa'inallah. Judulnya apa Bu? Ini pengeran itu. Gimana Allah? Jadi, ini kalimat penegas. Guru takon gini langit, enggak. Jadi kisahnya 2. Yang pertama, ada seorang budak lagi menggembalakan kambing. Khalifah Umar iseng-iseng itu mancing-mancing. Ujinya cara ini, dia sifat amanah atau tidak. Weh, tak tumpulnya udah suwi. Loh, ini bukan milik saya, ini miliknya tuan saya. Ini loh, tuanmu gak mau deh ini. Ngomong masih kambingnya itu di masa serigala 1 atau cepet jatuh di gunung atau apa di lembar, mana ya? Kalau ada duit, Yesus. Kakonan sehari. Maka budak yang beriman ini mengatakan, kalau Anda seperti itu, fa'inallah. Kalau Anda terus-menerus memaksa begitu agar saya menjual kepada Anda harta yang bukan milik saya supaya saya dapat keuntungan pribadi, terus di mana Allah?
Allah itu maha mengawasi saya. Bisa dipahami cerita ini? Jadi fa'inallah itu wakai cerita ini. Kita berbahasa Arab, judulnya fa'inallah. Maka orang yang merasakan pengawasannya Allah Ta'ala itu jawabnya begitu. Terus jadi ini juga. Dan kadang-kadang momen semacam begini hadir dalam kehidupan kita. Kotor karena si mau nangis, apa-apa. Ini seorang santri merantau ke Malaysia. Sudah berbulan-bulan merintis karir di Malaysia itu, baru setelah beberapa bulan menemukan penggawean sing penak. Dasar santri dipercaya ambek majikan. Ini kisah asli ini. Dipercaya sama majikannya, suruh jaga toko. Dari Indonesia itu rasanya seperti teror. Yaitu mas, ke apa ini? Listrik itu sekali dipedot sampai PLN. Banyu itu kali diputus sampai PDAM. Terus nunggak sekian bulan. Ada SPP yang belum bayar. Sebagai seorang suami yang memikul tanggung jawab nafkah di perantauan gak iso ngirim bolak-balik. Oke? Jadi ini santri pada saya, aku ono alumni korupsi ono majikan kali. Saya masih takut sama akhirnya yuk gak terjadi. Nggak terjadi, nggak sampai korupsi. Nah model-model begini itu banyak dalam kehidupan. Sampai akhirnya beliau bilang ke saya, aku setiap kali kepepet si Allah dulu kayak rasul. Jadi sifat menjaga diri, sifat amanah, memegang harta majikan yang demikian banyak, tapi saya tetap bersikukuh, gak kadir korupsi. Karena kalau saya meminta kepada Allah, itu saya gunakan sebagai wasilah. Gitu. Yes, Bu. Jadi babul abdu, babu al-abdu ra'i. Bab hamba sahaya itu adalah pemimpin, itu maksudnya adalah dia adalah pengelola amanah harta majikannya. Mengelola harta majikan, dia bakal dimintai pertanggungjawaban terkait. Hadis nomor 2 dalam bab ini, hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul al-'abdu idza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah azza wa jalla. Seorang hamba sahaya atau budak apabila dia patuh kepada Allah, patuh kepada tuannya, dia dipandang seperti patuh kepada Allah. Fa'idha asa sayyidahu, kalau dia mendurhakai tuannya, faqad asa Allah azza wa jalla, berarti dia juga mendurhakai Allah. 105. Babu man ahabba an yakuna 'abdan. Bab seseorang yang begitu menginginkan menjadi seorang budak. Judulnya ya. Ya bodoh. Seseorang yang ingin jadi budak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdul muslimu, hamba sahaya muslim, idza adda haqqa sayyidahu lahu ajran, apabila dia menunaikan tugas-tugas dari tuannya, dia mendapatkan 2 kali lipat pahala. Disambung lagi, walladzi nafsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, demi zat yang jiwa Abu Hurairah dalam genggaman kekuasaannya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birrul. Kalau tidak karena jihad di jalan Allah, berhaji dan berbakti kepada ibuku,
la ahbabtu an amuta mamlukan. Sungguh aku senang mati dalam keadaan menjadi seorang budak. Orang jihad itu ya butuh kebebasan, orang haji ya butuh keluangan waktu, orang berbakti kepada ibunya ya butuh keluangan waktu. Hamba saya itu tidak memiliki dirinya, dimiliki orang lain. Nah, sahabat Abu Hurairah karena memandang menjadi seorang budak itu memiliki keutamaan sampai bilang seperti itu. Tapi itu tetap gak enak sih. Bab 106. Bab la yaqulu abdi. Bab janganlah seseorang mengatakan dia hambaku. Dia hamba. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulu ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan abdi, dia hambaku, amati, dia hamba wanitaku, budak wanitaku, abdi, budak laki-lakiku. Jangan ngomong gitu. Kullukum abidullah, sebab masing-masing kalian itu adalah hambanya Allah. Wa kullu nisaikum ima Allah, dan setiap wanita di antara kalian itu adalah hamba wanitanya Allah. Tapi ucapkanlah ghulami. Apa itu? Padahal bahasa Indonesia itu ghulami itu pelayan. Bu, inilah jenis Arab. Anda baca surat Al-Kahfi ayat ini. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu, itu pemudanya. Maksudnya pembantu nih. Liulami atau jariyati. Jaroti dia sepoto ewang. Wafataya, wafatati. Itu di situ terjemahkan apa? Nggak ada. Bab 106. Oh, langsung dipakai bahasa Arab. Gulami, jariyati, wafataya, wafatati. Terus itu bahasa Indonesia ini apa? Sini. Tani. Orang Jawa itu kadang-kadang berhalus. Lek memanggil babysitter itu ngomong, ini loh apa budenya anak. Kamu, ini loh mbaknya anak. Mirip begitu. Dalam rangka memuliakan perasaan orang. Kan bang, aku agak enak. Ini kalimat ini sebetulnya untuk menghindari menyamakan dengan abdi, seolah-olah itu kalimat yang hanya layak disandarkan kepada Allah, dan itu lebih kasar diterima perasaan. Lanjut ke bab berikutnya. Lalu hal yaqulu sayyidi, apakah boleh mengucapkan tuanku, majikanku? An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan hambaku, hamba perempuanku, wa la yaqulanna al-mamluk rabbi wa rabbati. Dan janganlah seorang budak itu mengatakan kepada tuannya, dia ini adalah Tuhanku. Rabbi wa rabbati, majikan. Tuhanku laki-laki, Tuhanku laki-laki dan Tuhanku perempuan. Ya, padanannya angin itu bahasa Indonesia. Nah, kasih contoh.
surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh istri majikannya, beliau mengucapkan kalimat begini: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Surat Yusuf ayat 20 sekian. Wanita yang Yusuf berada di rumahnya senantiasa menggoda Yusuf untuk dirinya. Dia mengunci pintu-pintu dan dia mengatakan, "Sof, sini." Wanita itu cenderung kepada Yusuf. Yusuf pun cenderung berdasarkan naluri seorang laki-laki cenderung kepada orang itu. Kalau dia tidak melihat tanda kebesaran dari Allah, sudah dia mengucapkan, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah." Dia menggunakan apa? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Itu ada ulama memahaminya dua. Sesungguhnya tuanku, saya bisa gini, Bu, bojomu sampai terus berbuat baik nang aku. Mosok kuat nanti bojomu sampai. Bisa. Ada juga yang memahami begini, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Aku dicemplung sumur, dijual di pasar budak, terus mari dimuliakan oleh diri sampai ini. Nah, dua penafsiran ini oleh para mufassir ada semuanya. Nah, aku di sini seorang budak, sing statusnya Nabi Yusuf tadi itu iso tidak mengucapkan kepada tuannya tadi itu ucapan Robbi wa Robbaki. Saya tidak menemukan padanan katanya di bahasa Indonesia. Bisa dipahami, Bu? Wal yaqul fatati fataya wa fatati. Tapi ucapkanlah ini pemudiku dan pemudaku. Wa sayyidi wa sayyidati, ini tuanku dan majikan aja. Nyonya enggak enak. Ya apa nyonya aku? Bojone sampean. Iku nyaku. Ini susah saya menjadi padanannya di dalam bahasa Indonesia. Kullukum mamlukuna wa rabbu lillahi azza wa jalla. Sebab semua kalian umat manusia, baik orang merdeka maupun budak, semua kalian itu adalah hambanya Allah di dalam kepemilikannya Allah Ta'ala. Yang berikutnya, An-Mutarrif qala abi intaraktu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu. Saya ikut rombongannya Bani Amir ketemu Rasulullah sallallahu. Faqalu anta sayyiduna. Orang-orang Bani Amir itu mengatakan kepada Rasulullah, Anda adalah sayyiduna, pemimpin kami. Qala as-sayyidullah. As-sayyid itu yang sebenarnya adalah Allah. Qalu wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tulan. Loh, Anda adalah orang yang diutamakan atas kami dan lebih agung daripada kami. Qala faqala qulu biqaulikum wala yastajrimannahu syaitan. Ucapkanlah apa yang ingin kalian ucapkan, tapi jangan sampai kalian dijerumuskan oleh setan. Apa maksudnya? Ini kalau tanpa penjelasan bahaya. Gini maksudnya. Kadang-kadang umat itu kalau lagi mencintai nabinya, saking cintanya seorang nabi itu kadang-kadang keperucut sampai dituhankan. Terjadi atau tidak? Nah, Rasulullah itu menghindari. Tidak apa-apa memuji kepada saya, memanggil dengan panggilan terhormat, tapi aja sampai kalian dijerumuskan oleh setan, sehingga kalian menisbatkan penuhanan kepada. Itu loh maksudnya. Nah, yang berikutnya, bab seorang laki-laki
ra'in fi ahlihi, adalah pemimpin untuk rumah tangganya. Bab 109, babul mar'atu ra'iyatun. Bab wanita itu adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Tahan ini. Itu hadisnya itu hampir sama. Langsung kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa huwa mas'ulun wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun. Ini Bu, masing-masing kalian adalah pemimpin, kalian bakal diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Pemimpin kolektif, pemimpin umat itu adalah pemimpin bakal diminta pertanggungjawaban. Seorang suami itu pemimpin keluarganya. Maka Bu, para suami ibu hendaknya mengkaji surat An-Nisa ayat 24. Bunyinya begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki itu adalah pengatur, pengurus, pelindung atas wanita, istrinya maksudnya. Disebabkan mereka itu memang dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala, dan disebabkan mereka menafkahi para wanita itu dengan harta mereka. Jadi sing tulang rusuk dadi tulang rusuk, sing tulang punggung dadi tulang punggung. Bolak balik, tulang rusuk di dadekno tulang punggung, tulang punggung dadekno tulang rusuk. Bojone diekspor, sing lanang adu jago. Gitu. Nah, hadis yang berikutnya itu hampir sama. Caranya memimpin dalam kepemimpinan rumah tangga itu kayak apa? Di sini dikatakan, An Abi Sulaiman Malik bin Khuwairith radhiyallahu ta'ala qala ataina Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabibatun mutaqaribun. Kami mendatangi Nabi Muhammad. Kami waktu itu berasal dari kampung Sukarjo ke Madinah. Katanya mlebu Islam, ambil short kursus singkat. Jadi orang zaman dahulu Bu, lek mlebu Islam datang dari kampung, misalnya pengajian punya dia mau itu persil, super pucung dan rogewono. Itu biasanya tinggal di kota Madinah itu sekitar 10-20 hari untuk belajar syariat Islam. Fa'amna indahu isyrina lailah, kami tinggal di kota Madinah itu 20 malam. Fadhanna anna ishtahaina wa ahlina fasa'alna amman tarakna fi ahlina fa akhbarna. Ketika sudah 20 hari tinggal di kota Madinah, rupa-rupanya Rasulullah itu melihat gelagat kami. Iki kangen ambek keluarga ini. Anak-anak kangen ambek keluarga ini. Maka Nabi iseng-iseng bertanya, kalian sudah berumah tangga, kalian meninggalkan siapa saja di kampung kalian, gitu. Terus kami pun mengabarkan kepada beliau, wa kana rafiqan rahiman. Nabi Muhammad itu orangnya sangat lembut dan santun, penuh kasih sayang. Faqala, setelah 20 hari beliau melihat gelagat kami sekarang keluarga, beliau bilang, irji'u ila ahlikum. Sedang mulia nang keluarga sampean. Fa'alimuhum wa muruhum. Ajarilah mereka syariat Islam, perintahkan mereka dengan syariat Islam. Wa shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah, apabila waktu salat telah datang, falyu'adzin lakum ahadukum, salah seorang di antara kalian hendaknya azan, wal ya'ummakum akbarukum, dan yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Umurnya podo ada, maka dicari yang paling tua sebagai imam. Jadi
Rasulullah itu tahu, oh ini sekarang kesuayaan pulang karena punya tanggungan keluarga. Jadi kalau kita bepergian, kalau memang sudah selesai urusan ya segera kembali juga. Salah satu kewajiban laki-laki itu adalah memerintahkan keluarganya untuk menjalankan ketentuan agama, memberikan pengajaran kepada mereka. Begitu. Sekarang bab 109. Bab wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Saya langsung kepada hadisnya yang di tengah. Wal mar'atu, seorang istri itu adalah ra'iyatun, pemimpin sekaligus pengelola fi baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya. Apa implikasinya, Bu? Jadi ya seorang istri itu ya merawat anak, ya rejik-rejik oma, ya masak gitu. Jadi dia itu juga pemimpin, ngatur posisi meja, posisi apa ini? Korden. Bab ke-110 ini sudah tidak berhubungan dengan budak-budak lagi. Ya, bab ke-110 berapa? Oke, kita nambah beberapa bab ya. Sekarang ini penting bahas ini. Babu man suni'a ilaihi ma'ruf falyukafi'u. Bab seseorang yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah dengan yang setimpal. Balaslah dengan yang setimpal. Kita tengok. Wa an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengatakan, Nabi bersabda, man suni'a ilaihi ma'ruf falyajzihi. Siapa yang mendapatkan perlakuan baik dari seseorang, hendaknya dia membalasnya. Fa illam yajid ma yujzihi, kalau dia tidak bisa membalas dengan yang setimpal, falyuthni alaihi, hendaknya dia memujinya. Fa innahu idza asna alaihi, sebab apabila dia memujinya, faqad syakara, dia telah berterima kasih. Wa in katamahu, dan apabila dia menyembunyikan kebaikan itu, dalam kurung
tidak menampakkan nikmat itu, faqad kafarahu, dia telah mengkufuri nikmat itu. Dia telah mengkufuri nikmat. Wa man tahalla bima lam yuqta, dan siapa yang berhias, terjemahannya sih paling tepat itu apa? Siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak diberi, tidak ia dapatkan, faka'an namalah bisa falbazun, dia seperti mengenakan pakaian kepalsuan. Dia merasa mendapatkan sesuatu padahal dia tidak mendapat sesuatu itu. Di situ sebagai apa? Oh, siap. Ya, siap ini sebutnya kalimat metafor. Siapa yang berhias dengan sesuatu pakaian yang tidak dia miliki, maka dia itu seperti mengenakan pakaian kepalsuan. Jadi ucapan dia manas-manas pondok itu loh. Itu kalimatnya itu maksudnya begitu. Baik, ibu sekalian, ini perlu dijelaskan begini. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, itu paling tidak ucapannya adalah jazakumullahu khairan katsiran. Kita memohon kepada Allah, saya ini tidak mampu kalau mau membalas kebaikan Anda itu seperti setimpal dengan apa yang Anda berikan kepada saya. Tapi bisa saya adalah memohon kepada Allah, ketidakberdayaan saya untuk berterima kasih kepada Anda ini supaya di-cover sama Allah. Allah saja yang membalasnya. Itu sudah cukup. Atau kalau disertai dengan pujian, ya Allah, wong kok loman kok sampai ini. Nah, itu bagian dari rasa terima kasih. Terus bagi orang yang memberi, itu yang paling apik itu adalah tidak berharap ucapan terima kasih. Di dalam surat Al-Lail itu ini, wa sayujannabuhal atqa, bakal dijauhkan dari neraka itu orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang suka memberikan hartanya untuk mensucikan diri. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal ketika dia memberi itu bukan karena seseorang pernah memberi kepada dia, illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali semata-mata dia memberinya itu untuk meraih keridhaan Allah, wala saufa yarda, kelak dia bakal diridhai oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, di dalam surat Al-Insan itu orang ini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada Anda itu semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak berkehendak menuntut dari Anda balasan, wala syukura, ucapan terima kasih saja tidak. Itu stressing bagi orang yang memberi. Saya kemarin ibu, ono cumani. Ada seseorang itu pegel setelah nyumbang ke sebuah pesantren, itu pegel. Mari tak kirimi keramik karo pasir karo semen. Nelpon aja enggak. Yang beliau butuhkan itu adalah, Pak, terima kasih ya semennya, terima kasih pasirnya, terima kasih keramiknya. Paling tidak itu adalah sebuah confirm.
bahwa kiriman itu telah sampai lho. Apa jadi saiki akuntabilitas? Ibu ya. Jadi supaya terkonfirmasi, oh, itu telah sampai. Sebenarnya dia sendiri itu harus tulus bisa. Tapi kadang-kadang ini kan dia butuh konfirmasi. Itu semuanya itu nyampe bodoh. Bisa dipahami ibu? Ya. Jadi itu ngelegat noy. Kalau ada konfirmasi itu ngelegat. Guys, sudah Bu 110. Berapa bab tadi? Bab ke 111. Insya Allah pertemuan berikutnya. Ada sesuatu? Iya. Alhamdulillah yang tadi Ustaz terangkan surat Yusuf itu selama ini saya cuma bertanya-tanya yang maksudnya Robbi ini tuannya apa Allah sudah dijawab sama Ustaz tadi. Penjelasan lanjut. Jadi di akhir juz 12 itu ketika Nabi Yusuf untuk memulihkan kredibilitas dirinya, maka Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sabil seterusnya itu. Kemudian Yusuf itu kan setelah mentakwilkan mimpi raja kamu tekan di sana, enggak kakak, aku akan tekan di sana. Tapi tanyakan kepada ibu-ibu PKK Mesir, ibu Rabi. Iku sing salah aku apa ibu-ibu? Maka sang raja kemudian bertanya, "Qala ma khatbukunna idrawatuna Yusuf an nafsi?" Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haq. Ana rawatuhu an nafsi wa innahu lamina as-sadiqin. Akhir juz itu kan. Jadi Nabi Yusuf ini zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Sebetulnya aku melakukan ini pembuktian terbalik, pemulihan nama baik ini kita lakukan itu supaya tuanku itu majikan Al-Aziz itu namanya, supaya tahu kalau aku itu tidak mengkhianati dia di belakang dia. Lam akhunhu bil ghaib, aku tidak mengkhianati dia ketika dia tidak ada. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, Allah itu tidak pernah merestui pengkhianatan. Begitu itu akhir juz. Jadi itu semakin mengkonfirmasi kalau sebetulnya pendapat innahu rabbi ahsana mathwaya itu adalah tuannya itu. Gitu. Saya lebih memilih yang dia itu innahu rabbi ahsana mathwaya. Tuanku itu telah berbuat baik pada. Enggak mungkin mengkhianati dia. Wallahu a'lam. Pertanyaan Pak Ustaz, ini saya ada titipan. Anak teman saya itu ikut bela diri, kemudian awal pembukaan latihan bela diri dan akhirnya itu dibuka dengan memberi penghormatan. Saya praktekkan apa Ustaz? Saya sudah. Oke. Ini sebenarnya tidak sana, cuman gini aja. Itu apakah boleh tanya ke saya jawab, saya tidak ngerti, tak tanyakan Ustaz Afif. Sudah. Kalau Anda melihat sujudnya malaikat, kalau Anda melihat sujudnya dulu Nabi Yusuf itu sujud penghormatan, bukan sujud ubudiyah. Sujud penghormatan, tahiyatan wa takriman la ubudiyah. Itu para mufassir semuanya sepakat. Itu adalah salam penghormatan pada era itu. Ada istilah dulu jenenge sosiolinguistik. Pernah dengar istilah ini belum? Sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu kalau Anda berkomunitas dengan seseorang, maka komunitas itu memiliki sebuah bahasa tersendiri. Bahasa yang musikawa, lek nang sensene ya mesti sensei itu kakak tingkat utawa guru. Gitu. Yo ora apa-apa.
begitu. Toh itu bukan penyembahan, pemuliaan kepada senior gitu. Bukan gitu. Sudah. Adakah suatu ini pertama? Paham ya? Sudah? Ibu sekalian, ono istilah sing mulai ibu-ibu sing jarang ngaji sampai sing rajin ngaji awal hadis ini, yaitu balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Itu satu. Itu dua. Keterampilan menyampaikan ulang apa yang kita dengar itu butuh latihan. Semakin Anda menghindari latihan itu, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Bisa dipahami? Anda butuh sparring partner. Sparring partner ini, terutama para pensiunan ini. Karena pensiunan ini fokusnya tamat itu. Ini maksudnya, Mas, saya dulu nggak cerita pengajian 5 menit. 5 menit itu ngomong. Ya, maka Bu, Anda bikin poin. Aku katanya cerita 2 poin. Ya sudah, ceritakan 2 poin. Kalau Anda terbiasa menyampaikan, maka bikin poin di sini gampang. Bahasa menyusul. Tapi orang yang tidak terbiasa menyampaikan, semakin itu dihindari, kemampuan mengajar menyampaikan itu semakin lemah. Dulu hukumnya. Sudah. Yes. Saat jika ditemukannya bimbel dan les-lesan. Bimbel atau les-lesan yang menunjukkan itu kegagalan dunia pendidikan. Nah, bener sih? Gak iso bahasa Inggris, wong tuwa nekat guru les bahasa Inggris. Gak iso bahasa operas. Didik nekakno, di outsourcing nulis. Wata sampai ngajari bimbingan tambah-tambahan jubu-jubuan karo pro habib. Itu nekakno guru les. Padahal ibu dhewe iso. Lalu semakin dihindari, kemampuan Anda mengajar semakin tumbuh. Akhirnya guru lesnya gak teko, mamanya jauh dulu ngambil anak. Yang terjadi adalah perang dunia ketiga. Semakin Anda hindari, itu semakin lemah kemampuan Anda mengajar. Kamu bikin baca. Saya punya buku, kamu tunggu oleh buku. Hei, ini oleh buku ini. Tunggu oleh. Judulnya Rasulullah SAW di hati para sahabat. Saya punya edisi bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesia. Tulisannya orang Irak. Caranya ini. Jadi kita bahasa Arabnya ini Ar-Rasulullah SAW fi qulubi ashabi. Rasulullah di hati para sahabat. Apa sih hebatnya buku ini? Yang pertama beri murah kalau beri murah. Ya, itu melakukan Indomaret sekitar minimal. Buku ini hebatnya adalah satu cerita itu halaman, sehalaman. Kendaraan Rasulullah sehalaman setengah. Buku ini tak ada lagi depan pintu saya. Kalau saya mau berangkat pengajian, ngajak istri, nah ini memang nih sambil menunggu istri mempersiapkan anak, aku kalau ngerti kalau mau begini. Mari dulu tak cerita orang, tak cerita. Mudah. Mosok cerita menceritakan ulang satu cerita gak iso. Mari cukup melijo, lo ini murah cerita saja.
Itu kok ketinggurai ngono, karek diimbui nek ramah loro. Nek ngono tok. Ya Bu ya, caranya itu ngono belajar. Ini beli buahnya. Ini insya Allah di online itu 20.000. Satu cerita anak sampai. Dan momen paling baik untuk bercerita pun ya, momen paling baik bercerita itu anak-anak menjelang tidur. 3 menit aja sama kaya 3 menit. Cerita Rasulullah ini. Bisa Bu? Mau difoto ya? Bu paling ini judulnya lali bisa. Kayak ngapal judulnya lah. Penerbitnya cuma satu ini, kolam. Judulnya Nabi Muhammad di hati para sahabat. 99 kisah cinta generasi muslim awal yang menyentuh hati dan memperteguh iman. Paham ya Bu? Sak cerita diceritakan, wah itu akan terlatih. Nabi Muhammad di hati sahabat. Penulisnya itu Irak. Ditulis tahun 87 atau 78. Siap ya. Itu Bu ya caranya Bu ya. Menyampaikan itu memperkuat daya ingat dan melatih kita keterampilan berbahasa. Wong tugas dulu ya, wong pensiunan itu sing diomong lho Pak, berarti diombe saiki ya. Pak, sarapan dicepat saiki ya. Engko dulu ya ngono, magrib ya ngono. Dadi bahasane bertahun-tahun itu. Ada isi pengajian disampaikan waktu mayar gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian kita dungo karena sampun sekalian Bu. Kita dungo yo, kita pasti pakai malaikat dungo dulur-dulur di Palestina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa idza lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin, fi Gaza, fi Syria wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ya rabbal alamin. Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.